Oke, coba bayangin ini. Pernah nggak sih Anda udah capek-capek analisa pasar, merhatiin trennya, dan tebakan Anda tuh udah 100% bener loh. Pasarnya gerak persis kayak yang Anda prediksi. Tapi pas Anda ngecek portofolio, kok profitnya cuma segini? Wah, itu rasanya pasti gregetan banget kan? Nah, kenapa ini bisa terjadi? Biasanya karena Anda berhasil masuk di awal pergerakan, tapi tangan Anda tuh tiba-tiba kaku pas harus nekan tombol buy lagi di tengah jalan. Anda ragu, Anda nggak tahu gimana atau kapan waktu yang pas buat nambah posisi. Ini nih dilema klasik, di mana analisa Anda udah juara, tapi keuntungannya nggak seberapa. Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal bongkar satu rahasia besar yang bisa banget ngubah cara Anda main di pasar. Kita bakal ubah kemenangan-kemenangan kecil yang bikin gregetan tadi jadi keuntungan yang benar-benar masif. Gimana caranya? Yaitu dengan menguasai seni nambah posisi pas tren lagi naik, atau istilah kerennya itu averaging up. Sumber materi kita hari ini ngasih panduan taktis yang super jelas, pakai grafik yang gampang dipahami, dan kita bakal bedah semuanya langkah demi langkah. Jadi, ini peta jalan kita. Kita bakal bahas dilema profit kecil, titik terbaik tambah posisi, zona bahaya FOMO, strategi layering yang rapi, dan ditutup dengan rahasia mindset trader sukses. Langsung aja yuk kita mulai. Bagian pertama, dilema profit kecil, yaitu beli di bawah, tapi malah ketinggalan kereta. Gini ya, kita harus bahas elephant in the room ini. Banyak banget trader jago yang berhasil beli di harga dasar, tapi tiba-tiba nge-freeze pas trennya benar-benar jalan. Mereka masuk pakai modal kecil, terus pas harganya meroket, ya cuma bisa melongo nontonin tanpa berani nambah muatan. Banyak yang salah paham soal ini. Nambah posisi itu sama sekali bukan berarti Anda asal ngejar harga di pucuk pas pasar lagi euforia. Itu sih namanya panik. Waktu yang benar tuh adalah pas harganya lagi napas bentar di tengah tren naik. Di titik itulah efek kali compounding alias gulungan keuntungan bakal kerja keras buat melipat gandakan aset Anda. Oke, masuk ke bagian 2. Titik terbaik tambah posisi lewat setup buy the dip. Pertanyaannya sekarang, di mana sih tepatnya harga itu napas? Mari kita petakan bareng-bareng, di mana aja koreksi krusial ini terjadi. Coba perhatikan pola ini. Ini adalah titik entry pertama kita, pullback ke support. Ini skenario yang paling bersih dan gampang dibaca. Bayangin aja, harga naik sampai puncak awal di angka 1100. Nah, wajar dong kalau dia turun bentar buat napas ke 1060. Angka 1060 ini adalah area support sebelumnya loh. Jadi area 1060 sampai 1070 ini ibarat zona emas Anda buat nambah muatan, persis sebelum harganya mantul lagi ke atas. Tapi tunggu dulu, kita nggak asal tebak-tebakan ya, ada aturan ketatnya nih. Setup ini butuh tren naik yang jelas banget, artinya harga tuh harus bikin puncak yang makin lama makin tinggi. Terus pas turun dia harus nyentuh support atau indikator kayak EMA 20 atau EMA 50. Dan yang paling penting, volumenya wajib rendah pas lagi turun ini. Terus diikutin sama candle konfirmasi kalau dia beneran mantul. Karena kita sabar nunggu koreksi dengan volume rendah ini, otomatis resiko kita jadi kecil banget. Selanjutnya, kita punya fase breakout plus retest. Di fase ini, harga tuh nembus keras level resisten di 1100 pakai volume gede dan langsung terbang ke 1130. Terus habis itu gimana? Biasanya, harga bakal turun balik buat ngetes area 1100 tadi. Nah, titik retest di sekitar 1100 sampai 1110 inilah peluang emas kedua Anda buat nambah posisi sebelum harganya benar-benar lepas landas lagi. Ingat satu prinsip emas ini. Tambahlah posisi pas pasar udah ngasih konfirmasi arahnya. Kenapa beli pas retest itu langkah yang jenius? Ya karena ini adalah permainan konfirmasi. Anda nggak lagi nebak-nebak masa depan. Anda tuh dengan cerdas nunggu pasar ngebuktiin kekuatannya sendiri. Dan baru deh Anda ikutan numpang di ombak yang lebih besar. Terus ada juga yang namanya tren naik diam-diam atau stealth trend. Kadang pasar agak pelit ya ngasih koreksi yang dalam, harganya pelan-pelan merayap naik dari 1000 ke 1030, nafasnya cuma dikit banget ke 1020. Di kondisi kayak gini, di mana volumenya stabil dan nggak ada turun tajam, strategi Anda ya tinggal ngikutin arus aja. Tambah posisi Anda di setiap pullback kecil itu. Jangan nunggu koreksi sempurna yang ya mungkin nggak bakal pernah datang. Masuk ke bagian 3, zona bahaya FOMO. Ngerti di mana kita nggak boleh beli, itu sama pentingnya sama ngerti di mana harus beli. Ingat, ngelindungin modal itu nomor 1. Kalau Anda ngelihat angka 5-10%, ini alarm bahaya ya. Kalau harga tiba-tiba terbang 5-10% cuma dalam sehari, yang ditandain pakai satu candle hijau panjang banget, please stop. Berhenti, itu jebakan FOMO paling mematikan. Perasaan Anda pasti teriak-teriak nyuruh beli biar nggak ketinggalan kereta, tapi percaya deh, Anda harus nahan diri. Catat ini baik-baik ya. Beli pas harga lagi meroket tinggi dalam sehari, itu bukan strategi nambah posisi, itu murni ngejar harga.
Sering banget lonjakan volume besar yang ujung-ujungnya harganya turun lagi di hari yang sama, itu tanda kalau pemain besar lagi jualan. Risikonya, pembalikan arah alias reversal yang bakal bikin nyangkut parah. Jadi, mending disiplin aja sama strategi nunggu pullback tadi ya. Bagian keempat, strategi layering yang rapi. Kita udah tahu nih di mana harus nambah. Sekarang kita bahas gimana cara belinya biar manajemen risikonya tetap aman terkendali. Nah, ini dia eksekusi mekanisnya. Rumusnya itu 50-25-25. Gini cara mainnya. Pas nemu titik masuk pertama, jangan langsung all in masukin semua duit Anda. Masukin dulu 50% dari modal yang udah dialokasikan. Terus, kalau harganya ngasih konfirmasi tren naik dan ngasih Anda titik pullback, baru deh tambah 25%. Kalau trennya lanjut lagi dan ngasih peluang masuk, habiskan sisa 25% terakhir. Strategi ini tuh brilian banget loh. Kenapa? Karena kalau tebakan awal Anda salah, Anda nggak rugi banyak. Tapi kalau bener, boom, posisi Anda bakal makin gemuk secara agresif. Sangat mekanis, sangat rapi. Bagian kelima, dan yang paling krusial, rahasia mindset trader sukses. Sebagus apapun strateginya, bakal ambiar kalau pikiran Anda nyabuta sendiri-sendiri. Kita harus ubah psikologis kita biar berani eksekusi ini tanpa ragu. Coba deh resapin kalimat ini. Trader pemula itu sering banget ditelan ketakutan. Mereka bolak-balik nanya, duh ini masih bisa naik lagi nggak ya? Mereka tuh sibuk nebak-nebak di mana puncaknya. Beda sama trader pro. Mereka fokus mikirin peluang. Mereka nanya ke diri sendiri, kalau tren ini jalan sesuai analisa gue, posisi gue sekarang udah maksimal belum buat panen gede? Perubahan cara mikir ini penting banget loh. Nah, ini mungkin kedengarannya agak nusuk ya, tapi ya ini fakta nyata. Alasan sebenarnya kenapa profit Anda itu sering kecil, bukan karena teknikal analisa Anda jelek, bukan. Itu karena, ya kurangnya keberanian secara psikologis aja. Coba deh jujur, banyak dari kita yang nahan diri buat nambah posisi pas analisa kita terbukti benar karena takut harganya turun. Tapi anehnya, kita malah sok berani nambah muatan alias averaging down pas pasar lagi jelas-jelas ngelawan kita. Wah, ini kebiasaan yang harus banget diputus. Jadi, ini dia kebenaran absolutnya. Yang bikin profit Anda meluber itu bukan dari titik masuk pertama Anda, tapi dari keberanian Anda buat nambah muatan pas trennya terkonfirmasi naik. Mayoritas orang berani beli di awal, tapi kicep pas harus nambah. Padahal disitulah rahasia keuntungan yang sesungguhnya. Ingat ya, tambah pas pullback, tambah pas retest, dan sebisa mungkin jauh-jauh dari penyakit FOMO. Akhirnya, kita sampai di pertanyaan pamungkas ini. Setelah Anda lihat sendiri logika dari pola-pola harga tadi lewat grafik simpel kita, dan strategi eksekusi yang super minim resiko, apakah di trading berikutnya Anda masih mau ngebiarin keraguan ngambil alih? Atau Anda udah siap buat ngebuang jauh-jauh rasa takut sama koreksi harga, dan mulai pakai momen itu buat ngegulung profit Anda jadi sesuatu yang ngubah hidup? Keputusan, dan tentu aja cuannya, sekarang ada di tangan Anda.